Kawan Fakta Banten, saya Kang Ican. Pada momen ini saya ingin mengulas satu hal yang sedang menjadi sorotan dari beberapa kalangan, dan ini cukup ramai juga diperbincangkan ternyata oleh kalangan di luar kota Cilegon. Bahkan ada salah satu akun YouTube Pavel 88 Channel secara khusus mengulas tentang hal ini. Kawan Fakta mungkin sudah tahu juga apa yang sedang diulas dan terhangat saat ini tentang kota Cilegon, yaitu tentang persoalan pendirian rumah ibadah bagi umat Nasrani di kota Cilegon. Nah, channel Pavel 88 itu mengulas tentang bagaimana sulitnya masyarakat minoritas, khususnya kaum Nasrani atau Kristen di kota Cilegon mendirikan rumah ibadah. Mereka bahkan sampai membuat gerakan dan juga surat mendorong kepada Menteri Agama untuk bagaimana memfasilitasi mereka mendirikan rumah ibadah. Channel Pavel 88 itu berisi tentang dialog antara umat Nasrani, umat Kristen di kota Cilegon, yang mengungkapkan keresahannya, mengungkapkan harapannya, mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan rumah ibadah di kota Cilegon. Mereka bercerita tentang bagaimana di kota Cilegon kesulitan selama ini beribadah, mendirikan rumah ibadah tidak diizinkan oleh pemerintah, oleh kaum mayoritas, katanya umat Islam juga ditolak. Bahkan ada kegiatan kebaktian, kegiatan ini ternyata juga sempat dilarang. Mereka mengungkapkan keresahan itu, keinginan mereka itu kepada Menteri Agama yang baru. Kebetulan Menteri Agama yang baru kita ini Gus Yakut, yang berasal dari Nahdlatul Ulama, Ketua GP Ansor. Beliau memunculkan opini, memunculkan rencana untuk mengevaluasi SKB 2 Menteri yang mengatur soal pendirian rumah ibadah. SKB 2 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri era Orde Baru waktu itu memang mengatur secara detail dan juga menghendaki berdirinya rumah ibadah itu didukung oleh masyarakat sekitar, terutama oleh mayoritas di sana. Oleh karenanya harus ada peraturan harus ditandatangani oleh sekian banyak masyarakat di sekitar situ, harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah di sekitar situ. Tapi ternyata oleh Gus Yakut dan pihak-pihak lain dinilai, atau terutama kaum minoritas dinilai, SKB 2 Menteri itu mempersulit mereka, mempersulit umat Nasrani dan minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Salah satunya peristiwa atau contoh-contoh di kota Cilegon mereka sampaikan. Bahkan kota Cilegon ini sekarang sudah dibahas di media SeaWorld juga. Muncul berita terbaru, misalkan judulnya nih, aneh tapi nyata, 75 tahun Indonesia merdeka tak ada gereja di Cilegon. Khusus mereka lihat berita SeaWorld ini mengulas tentang bagaimana kota Cilegon tidak boleh ada gereja. Dan di Pavel 88 juga saya lupa namanya siapa narasumbernya, tapi mereka mengaku sebagai salah satu umat Nasrani dari kota Cilegon, mengungkapkan berbagai persoalan tentang susahnya beribadah ataupun mendirikan rumah ibadah di kota Cilegon dari masyarakat kaum Nasrani. Nanti saya juga di video ini akan mengulas ataupun akan memunculkan kutipan percakapan kawan kita masyarakat kota Cilegon dari kaum minoritas itu tentang keinginan mereka mendirikan rumah ibadah di kota Cilegon. Nanti akan kita izin kepada channel Pavel 88 Channel untuk mengambil cuplikan daripada video aspirasi atau keinginan masyarakat umat Nasrani di kota Cilegon yang ingin mendirikan rumah ibadah. Nah, kawan Fakta, dari informasi yang saya sampaikan ini silahkan kawan Fakta yang menilai sendiri. Kawan Fakta yang mengambil kesimpulan atau penilaian. Sebenarnya SKB 2 Menteri yang ingin direvisi oleh
atau ingin dibatalkan mungkin oleh Menteri Agama Agus Yakut ini, apakah memang sesuai dengan harapan kita sebagai bangsa Indonesia agar menjaga kerukunan ataupun juga menjaga kondusivitas, atau sebenarnya tidak perlu ada revisi SKB 2 Menteri ini. Dan soal aspirasi masyarakat umat Nasrani, kaum minoritas di Kota Cilegon soal pendirian rumah ibadah, apakah memang seperti itu realitanya yang diungkapkan oleh mereka, misalkan kesulitan, merasa mereka dalam beribadah menjadi tidak nyaman karena dihalang-halangi atau dilarang. Apakah memang realita di Kota Cilegon seperti itu, atau memang sebenarnya ada hal lain gitu ya? Bahkan memang sempat beredar kan, dibahas oleh masyarakat, tokoh masyarakat soal ada kesepakatan bahwa di Kota Cilegon itu oleh para pendahulu, oleh ulama pendahulu, oleh pemerintah terdahulu di era mungkin di era Orde Lama atau Orde Baru, bahwa Kota Cilegon, Banten boleh masuk industrialisasi, tapi ada syarat-syarat tertentu, salah satunya tidak perlulah ada rumah ibadah misalkan agama lain di Kota Cilegon. Apakah memang itu relevan masih, atau sebenarnya faktanya ada hal lain, atau memang fakta itu sebenarnya harus kita jaga sebagai masyarakat saat ini atau sebagai generasi penerus saat ini, terlepas daripada ada harapan dari kawan-kawan kita, kaum minoritas di Kota Cilegon, kawan fakta di seluruh Kota Cilegon atau Provinsi Banten, silahkan memberikan penilaian. Apakah setuju dengan aspirasi bahwa pendirian rumah ibadah ini penting dan segera, atau memang ada hal lain yang memang untuk lebih menjaga kondusivitas maka kita perlu bicara lebih terbuka lagi, atau duduk satu meja lagi dengan kawan-kawan kita kaum minoritas di Kota Cilegon gitu ya. Bahkan mereka juga sempat menyindir Kota Cilegon ini katanya kota santri, soal pendirian rumah ibadah itu untuk kebaikan. Tapi ternyata tidak boleh. Sementara ada tempat hiburan malam, diskotik, klub-klub yang agak-agak striptis gitu, itu dibolehkan misalkan, atau dibiarkan saja, padahal itu yang merusak moral. Sementara tempat ibadah untuk pendidikan agama demi kebaikan ternyata dipersulit. Sekali lagi kawan fakta, kita akan mungkin ini akan menjadi pembahasan ke depan yang masih cukup panjang. SKB 2 Menteri ini akan ada niat atau dicabut, direvisi oleh Menteri Agama, baru sebatas opini yang digulirkan, dimunculkan. Tapi realisasinya memang sampai saat ini belum. Kita tunggu saja apakah memang Menteri Agama merealisasikan mencabut SKB 2 Menteri soal pendirian rumah ibadah ini, atau memang kedepannya seperti apa. Tapi itu tadi, ada aspirasi dan harapan masyarakat minoritas di Kota Cilegon soal pendirian rumah ibadah. Nanti kita lihat videonya, video ungkapan aspirasi dari kawan-kawan minoritas di Kota Cilegon. Saya Kang Ican mengulas informasi ini untuk menjadi hikmah kita semua, untuk menjadi pembelajaran, dan silakan kita mengambil kesimpulan masing-masing. Dari saya terima kasih. Silakan. Haleluya, shalom. Macam bidadara, shalom. Bidadara dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Jadi mengikutinya perbincangan Paul Jang, sebenarnya saya sudah lama mengikuti channel ini ya. Saya mengikuti, bukan hanya channel ini sih, semua saya ikuti, yang khusus untuk kita ya channel-channel agama Kristen lah. Ya, halo Pak, jelas suara saya? Mantap. Oke. Luar biasa. Jadi macam Wahyu Jibril. Iya, jadi setelah adanya pergantian menteri di Indonesia, Menteri Agama, dengan hari ini dilantiknya juga Kapolri, saya melihat perkembangan itu ada. Jadi inilah saatnya harus menyuarakan kesulitan kami, khususnya saya di Cilegon. Di mana kesulitan itu sejak Indonesia merdeka, Pak, 1945. Di Cilegon tidak ada gereja. Bukan berarti tidak ada penduduk. Oke lah, katakan itu mungkin di tahun 50-an tidak begitu banyak. Tapi setelah tahun 60-an, atau katakan aja ke tahun 70 saya angkat lagi, sudah berapa puluh tahun, itu tetap nggak bisa kami mendirikan gereja. Dikarenakan apa? Yang paling berat kami lalui adalah SKB 2 Menteri. Setiap ada
urusan mengenai mau berdiri gereja, ada rumah ibadah, itu selalu dihalangi dengan alasan SKB 2 Menteri. Jadi masyarakat tidak mengizinkan gitu. Nah, salah satunya itu kan harus ada tanda tangan yang 60 KK. 60 KK kalau tidak salah saya itu agama non-Kristen. Bagaimana mungkin mendapatkan itu? Kan sangat sulit itu. Itu tidak bisa kami tempuh, Pak. Jadi usaha itu selalu sia-sia gitu. Nah, inilah yang membuat kami tidak bisa mendirikan gereja. Karena ada SKB 2 Menteri, mereka pun makin kencang lah. Yang notabene seharusnya pemerintah di sini harus proaktif begitu. Tapi pemerintah mencari jalan aman. Kalau ada perbedaan, katakanlah larangan-larangan umat beragama, justru dari aparat-aparat terkait menyatakan, ya sudah, tutup saja. Ngeri. Bukannya menjembatani, bukannya menerangkan apa itu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, bukannya diterapkan. Begitu loh. Malah menurut saya sih dengan adanya SKB 2 Menteri di zaman kala itu, inilah yang membuat kami malah jadi tertekan gitu. Sangat-sangat tertekan. Bagaimana bisa kami melakukan rakyat atau masyarakat sekeliling langsung menolak? Apa ada izin kalian? Bagaimana mau mendapatkan izin? Untuk menjalankan ibadah agama harus memiliki izin di negara tercinta ini. Nah, jadi disinilah kami sangat merindukan berdirinya gereja di kota Cilegon. Satu aja. Buat semua umat beragama, satu aja. Kami mau satu gereja itu kami pakai bergantian. Tapi alangkah eloknya kalau lebih dari satu. Begitu. Namun pun demikian, kami tetap mengalah di sini. Mengalahnya sampai kami dipindahkan di dalam satu gereja asrama ketenteraan atau lokasi tentara lah, yaitu Kopassus. Satu gereja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore bergantian make terus. Kami tidak tahu apa masalahnya. Masalahnya SKB 2 Menteri. Itu yang menekan. Sudah masyarakatnya seperti itu, datang lagi SKB 2 Menteri. Maka ini harapan kami bersuara supaya gereja berdiri di Indonesia, khususnya di Cilegon, kami bersuara SKB 2 Menteri harus dicabut. Saya orang bodoh, tapi bisa menimbang, kok peraturan di Indonesia tumpang tindih, kok bisa pasang surut, sudah diatur Undang-Undang Dasar Negara 1945 tentang keberagaman umat beragama dan kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing, kok ada lagi peraturan yang baru dengan tujuan neko-neko. Tapi kenapa sampai peraturan ini ada? Ya tentu karena mereka yang lebih mayoritas, tidak berpikir dengan minoritas. Nah disinilah yang sangat menyakitkan hati kami di sini. Satu aja gereja, satu aja. Mudah-mudahan pada Bapak Menteri Agama sekarang mendengarkan permohonan kami dari bawah khususnya ini, supaya SKB 2 Menteri sesegera mungkin dicabut. Nah, kira-kira begitu Pak. Ada yang perlu ditanya lagi? Loh Pak, di GKI Yasmi itu sudah komplit semua aja tetap dilarang loh Pak. Nah, itu dia.
Iya, jadi saya kira bukan masalah SKB-nya, masalahnya Bapak teriaknya kurang keras kali, Pak. Teman-teman bagaimana Boleh, di Pak. sana? Teman-teman di Cilegon, teman-teman Kristen di sana, kan ada seperti kayak Bamak atau kayak seperti apa namanya Badan Kerjasama Gereja kan? Ada BKSG, Badan Kerjasama Gereja ada. Ya. Tapi apa yang mereka perbuat di zaman kala itu, sebelum SKB 2 Menteri, kalau mengurus izin gereja, kan dipertanyakan, itu tanda tangan yang 60 orang tadi. Bagaimana mungkin Pak, non-Kristen menandatangani untuk mendirikan rumah ibadah orang Kristen? Dia kan malu, dia kan takut, entar diteriakin temannya, "Woi kafir, kafir," kan gitu. Pastilah. Mungkin ada di antara mereka yang mau, tapi kan pasti tertekan gitu Pak. Jadi bagaimana orang mau mengurus izin gereja? Saya tidak salah ingat Pak, pernah mau ada didirikan gereja tahun 91 apa 92, saya lupa tahunnya Pak. Langsung datang orang segerombolan melarang. Nah untuk apa lagi? Diulang-ulang, buang-buang kalori. Sudah tidak bisa, seiring waktu berjalan lagi tambah mempersulit, kan menjadi dilema. Tidak diurus, bilangnya tidak pernah ngurus izin gereja. Diurus, bagaimana melangkahi yang satu itu Pak? Masih lebih baik kita melangkahi 7 mayat daripada melangkahi peraturan yang satu itu. Nih, saya pernah dengar, saya tidak tahu, saya bukan ahli hukum sih ya, bahwa setiap perumahan developer di Indonesia itu, khususnya di Cilegon, diwajibkan membangun rumah ibadah. Tetapi kok tidak bisa dibangun untuk rumah ibadah orang Kristen satu aja? Kalau untuk saudara Muslim dibangun banyak, silahkan monggo. Tapi kasihlah kami satu aja. Perumahan itu di Cilegon banyak berdampingan Pak. Bukan satu perumahan dengan perumahan lain jauh, enggak. Ada perumahan satu berdampingan dengan perumahan satu dengan satu. Coba berapa puluh hektar luasnya satu perumahan. Berapa luas? Kalau penduduk di sana minimal 200 kakak pasti ada dari 2-3 perumahan. Bisa lebih. Apakah tidak boleh dikasih gereja satu untuk ini? Tidak bisa Pak sama mereka. Langsung dihalangi. Tapi bagaimana di sini kami sebenarnya sangat merindukan mau duduk bersama bagaimana caranya supaya gereja itu bisa berdiri satu aja di kota Cilegon. Mudah-mudahan ya teriakan sekarang yang bisa di era zaman terbuka bisa didengarkan oleh pemerintah. Please, please. Kalau saya tidak tahu bahasa Inggris, please give me what the church. Please. Haleluya. Ya, tidak harus 2, tidak harus 3, lebih elok kalau dikasih 2. Apa salahnya Pak? Dikasih satu lahan untuk kami. Nih kalian orang Kristen di sini dah. Ini izin kalian, kalian beli tanah ini nih. Kan boleh Pak. Saya boleh menggerutu nih. Emang orang Kristen tidak bayar pajak? Emang kami orang Kristen tidak punya sumbangsi untuk negara? Saya punya pengalaman dulu ketika saya ada ibadah di rumah Pak. Almarhum sudah dia sekarang, Pak Kiainya. Saya didatangin untuk tidak melakukan kedua kali lagi. Saya berikan pertanyaan kepada seseorang tersebut. Pak, bila anak kami tidak dibangun, tidak dididik dengan rohani, sudah siapkah jemuran Bapak nanti akan hilang semua? Lah, anak kami tidak ada pengetahuan, mereka tidak tahu dosa. Itu nanti diambilin semua jemuran kalian. Sudah siap? Atau ayam kalian, ternak kalian, kambing kalian. Jangan disalahkan, lah mereka tidak pernah dididik dalam rohani. Sudah siap atau menjadi penjahat? Apa mau seperti itu? Sementara yang salah adalah orang tua tidak mendidik. Bagaimana mendidik?
Nah, disinilah terjadi argumentasi. Bagaimana saya bisa menang argumentasi? Nggak ada jalan cerita. Yang ada bandel di saya. Saya terusin. Luar biasa. Mau dibakar-bakarlah di situ. Dalam hati saya, bakar, banyak saudara saya yang nolong saya. Bakarlah rumah yang tidak diplester itu. Besok jadi bertingkat. Ya. Saya ada percaya Tuhan. Pasti. Kalau saya minta uang, nggak bakal dikasih. Kalau rumah saya di gereja, dia dibakar, dibilang gereja, padahal tidak. Saya percaya dengan tangan Tuhan akan membuka hati orang. Saya bandel terus. Artinya, yang ngomong itu bukan dari tetangga, Pak. Bukan. Tetangga saya baik-baik semua, nggak pernah ada rasa keberatan. Enggak. Itu dari jauh. Dari jauh. Jadi biasanya, orang yang melarang rumah ibadah atau melakukan ibadah, itu dari tempat jauh. Yang paling menyedihkan, Pak, ya, kami beribadah di hotel-hotel, Pak. Dari hotel satu ke hotel satu. Itu bertahun-tahun, Pak. Pindah-pindah hotel setiap hari Minggu. Pindah hotel setiap hari Minggu. Toh juga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat melarang. Melarang kami beribadah di hotel itu. Dengan alasan itu bukan tempat ibadah. Alasan macam-macam lah. Saya nggak bisa sebutin satu persatu di sini. Namun, coba kita pikir, Pak. Ini bukan rahasia pribadi, rahasia umum. Hotel itu apa sih? Saya tidak menjelekkan hotel, ya. Kalau dipakai untuk kebenaran, ya. Terus terang itu maksiat loh. Masuk malam, keluar pagi, masuk malam, keluar pagi. Banyak seperti itu. Banyak hal-hal yang tidak benar di situ. Kenapa tidak digeruduk? Orang yang menjalankan ibadah, kebaikan. Agama Kristen adalah agama kasih. Agama Muslim adalah agama damai. Kok damai tidak disatukan dengan kasih? Begitu loh. Sebagian para oknum-oknum. Nah, andaikan itu digabung, mungkin damai. Tapi mereka tidak. Kenapa kami yang berpindah-pindah di hotel dilarang? Itu bukan gereja. Wah, yang anehnya, Pak. Itu ya, di sepanjang Pantai Anyer lah. Itu sudah masuk Kabupaten Serang. Yang anehnya ikut juga, Pak, polisinya memberhentikan. Sudahlah. Daripada ribut, cari tempat lain lagi. Akhirnya kami tidak bisa, tidak ada. Kan sangat mengerikan, miris kan, Pak? Kami minta satu gereja, miris. Jadi harapan saya suarakan ini. Mari berdoa semua umat Kristen. Supaya gereja bisa terbuka, gereja bisa dibangun dimanapun berada, khususnya di kota Cilegon. Sangat miris kami, Pak. Tidak bisa beribadah. Dan di zaman kala itu, ya, katakanlah 10 tahun yang lalu, kalau ibadah di rumah berdoa, Pak, nyanyi itu enggak nyanyi dalam hati. Karena takut digeruduk. Hanya waktu khotbah aja yang kedengaran suara. Bagaimana masyarakat umum tahu itu? Kejadian seperti itu kamilah yang tahu. Itu kami mohon satu gereja, one untuk Cilegon. Begitu, Pak. Nah, bagaimana? Terima kasih, Pak. Baca Panusia Lipar ini dari gereja apa, Pak? Bethel, Indonesia. Gereja Bethel sebagai gembalanya juga? Bukan, saya jemaat. Wah, gembalanya malah nggak berani teriak, Pak. Gembalanya bukan tidak teriak, Pak. Kalau dia masih berkeras di zaman kala itu sebelum menteri ini, ya, sebelum pergantian Bapak Menteri aku sekarang, waktu dipanggil polisi kan dia yang diseret keluar, Pak. Dia yang dipanggil untuk memberhentikan. Dipanggil keamanannya. Karena masa sudah banyak di mana-mana. Dan pernah, waktu itu saya tidak ada di sana, digeruduk juga.
Bagaimana teriaknya, Pak? Didengarin pun tidak di zaman kala itu. Larang mereka tahu kok, kenapa harus teriak? Teriaknya kemana, Pak? Sama aja teriak dalam tembok. Karena ya pemerintahnya ikut gitu loh. Pemerintahnya ikut, kan gitu. Nah, dengan adanya pemerintahan Bapak Presiden sekarang, dengan menteri-menteri terkait, ya mudah-mudahan bisa dengan menyuarakan seperti ini langsung ada menjadi pembuka kunci. Pembuka kunci. Kalau memang benar-benar mau menjalankan Pancasila, ya seperti itu. Saya tidak tahu alasan apa tidak bisa di Cilegon. Kalau dikatakan di Cilegon tidak boleh gereja, alasannya apa? Alasan begini-begini, itu kan di zaman Belanda. Sekarang kan sudah zamannya merdeka. Kenapa ada alasan yang dibuat-buat? Kan begitu, Pak. Di Cilegon ini kan Banten ya Pak, wilayah Banten ya Pak. Betul. Enggak orang Banten yang Kristen, Pak. Pak, jangan dibuka. Jangan ya dibuka. Hanya Biar maksudnya apakah ada, kan nggak usah sebut nama, kamunya ada nggak kenyataannya orang Banten yang Kristen? Ada. Nah, setelah dibaptis. Iya dong, iya. Artinya undercover bisa semua Bapak dong pahami. ya, undercover semua Iya. sekarang ini kondisinya toh, karena ketakutan. Iya. Nah, itu dia. Iya. Nah, sekarang gereja-gereja lain bagaimana, Pak? Apakah bersatu padu dengan gereja Bapak atau makanya ini lagi-lagi wajah-wajah Batak lagi nih yang keluar nih, yang berani teriak cuma orang Batak doang nih. Aduh, yang lain mana semua ini. Pak Paul. Lah, siap Pak Hotman. Ya. Nah, itu mau tanya itu respon sinode gimana gitu. Iya, itu jangan sinodenya jangan mau beli jet pribadi malah yang di Banten malah diem-diem aja nih. Begini. Lalu dengan Bapak siapa tadi? Pak Hotman. Pak Hotman. Oke. Tapi itu puluh. Shalom Pak Hotman. Shalom Pak Hotman. Iya, Pak. Shalom Pak. Jadi kalau kita berbicara dengan kesinode, mereka juga bisa berbuat apa, Pak? Kecuali kami ada lahan, kami ada bisa membangun gereja, tapi mereka tidak mau membantu dana, baru kita boleh menggerutu. Ini bukan. Bersuara, Kalaupun Pak. mereka bersuara, tapi karena kekekangan di zaman kala itu, mereka juga tidak mampu. Karena yang nggak mau, Pak. Nggak mampu. Karena kenapa saya katakan tidak mampu? Bukan gereja Betel aja yang begitu, Pak. Begitu banyaknya organisasi. Betel, Pak. Ya? Saya pendeta Betel juga, Pak. Jadi tahu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Maksudnya saya begini, Pak. Kita bukan Betel aja yang tertekan. Dari semua gereja, baik HKBP juga iya. Mereka juga saat mendirikan gereja didorong dalam arti tidak diperbolehkan. Dan gereja-gereja lain, Pak, GKI juga begitu. Saya yakin, andai kata bisa dibangun satu gereja di sini, kami akan bersinergi untuk membangun gereja semua. Semua orang Kristen di sini. Karena sudah rindu dan haus, Pak. Minta satu gereja. Nah, di zaman kala itu ada desas-desus. Mau dibikin wisata rohani. Di sana akan diberikan gereja, masjid, kelenteng, ya semua agama. Nyatanya tidak ada realisasi. Hanya angin bertiup di pantai. Begitu. Jadi, sekuat apapun berteriak, kalau pemerintahnya tidak berdiri di tengah, tidak ada keadilan, tetap sia-sia, Pak. Tetap sia-sia. Ya kalau masyarakat nggak usah dibohongi lah, nggak usah dialasankan itu. Masyarakat maunya seperti itu. Apa turut masyarakat? Apa turut undang-undang? Begitu. Nah, jadi nih satu contoh saya pernah
berbicara di kantor polisi seperti ini. Kenapa bisa terjadi berantem di tempat minum-minum itu, saya bilang. Kalian tidak mau tangkap itu orang yang jual minum-minuman di situ. Banyak KP-KP liar di situ, saya gituin. Sama penyidik aku langsung bicara. Kalau gereja di Cilegon di sini, digerubuk dan tidak diperbolehkan masyarakat malah. KP-KP kok diperbolehkan masyarakat? KP resmi, KP tidak resmi, banyak di Cilegon, Pak. Banyak. Pertanyaan apa? Kota Cilegon agama. Kok Kota Cilegon agama memperbolehkan itu diskotik, bar? Kan begitu. Kalau kota agama, kenapa banyak begitu besarnya narkoba di Cilegon? Banyak. Dari mana saya tahu? Banyaknya tiap hari berita tertangkap. Banyak. Sampai bisa narkoba turun 1 ton. Itu sekitar jarak 20 km dari rumah saya pelabuhannya itu. Kenapa? Dilihatlah bagaimana tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di sini kok bisa itu lolos? Gitu loh. Lah gereja yang membangun kebaikan buat masyarakat kok malah ditutup, kok malah dilarang? Bukannya harus bersinergitas? Yuk bersama-sama melawan kemaksiatan, yuk bersama-sama melawan barang haram. Kan begitu, Pak. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Jauh-jauh dah. Kalau bukan pandemi corona, mana bisa, Pak, membuat Natal umum aja harus, aduh susahnya nggak tahulah. Ya harus tergantung daripada pimpinan teratas keamanannya lah. Biar dikasih terkadang bisa tahun ini bisa, tahun depan bisa, tahun depan bisa. Giliran tahun berikutnya sudah ganti pemimpin, tidak bisa lagi. Kan aku bilang bukan aneh, Pak. Bukan aneh. Tergantung pemimpinnya, Pak. Jadi harapan saya itulah supaya semua mendengar, baik dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Di Indonesia ini SKB 2 Menteri tolong dicabut, kembalikan kepada Undang-Undang Dasar pasal 29. Itu. Oke, Pak. Oke, itu dulu. Kita lihat ada suara rakyat jelata yang ditulis di media massa ya, di apa namanya? Salah satu situs Quora. Lihat Anda di layar. Ini dari Neralit, staf instansi pemerintah. Iya. Saya bacakan ya, karena izin membangun rumah ibadah. Ini sebetulnya pertanyaannya gini, mengapa di kota Cilegon tidak ada gereja? Ya ini di Quora nih ya. Mengapa tidak ada gereja di Cilegon? Nah, terus Neralit ini dia bilang, karena izin membangun rumah ibadah untuk umat non-muslim hanya diizinkan di kota Serang. Saya pernah tinggal 2 tahun di kota Cilegon karena saya kuliah di sana. Saya akan menjawab dengan memberikan beberapa fakta dari berbagai sumber dan pengalaman pribadi. Masyarakat dan ormas merasa resah dengan adanya gereja. Saya tidak setuju jika ada rumah ibadah Kristen di kota Cilegon, karena tidak akan menimbulkan kedamaian di Cilegon. Emang gereja Bapak ada bikin ruwet apa di sana nih, Pak? Yang ada konflik terus terjadi, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon, Sayuti Ali. Dikatakan oleh salah satu tokoh agama bahwa ada wasiat para ulama Banten, khususnya ulama Cilegon sejak dulu yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat, kala itu yang berisikan larangan adanya gereja di Cilegon dan hanya dibolehkan di Serang saja. Kemudian kan dia PNS ya, ibu ini PNS. Saya mencari SK tersebut belum ketemu, seperti sudah cukup lama. Terus, umat Kristiani di Cilegon tiap hari Minggu akan beribadah ke Serang dengan menempuh waktu 30-60 menit, tergantung jarak, moda transportasi, dan akses jalan yang ditempuh. Kemudian, PT Krakatau Steel memberikan fasilitas peminjaman bis setiap minggu pagi bagi umat Kristiani Cilegon untuk diantar ke Serang. Jujur, sebagai salah satu umat Kristiani, saya menanggapi hal ini biasa saja. Tidak sulit bagi saya untuk menempuh 1 jam untuk beribadah, hanya saja untuk berkumpul untuk beribadah kecil yang biasa dilakukan di hari-hari biasa, kami harus melakukannya diam-diam, tadi seperti kata Pak Sianipar, karena tidak ada tempat
ibadah kecil ini biasanya dilakukan di malam hari setelah kami selesai beraktivitas kerja kuliah, yang mana kami tidak mungkin ke Serang. Jadi kami melakukannya di Cilegon. Jadi kami harus melakukannya diam-diam tadi itu ya, nyanyinya dalam hati. Iya. Seperti Iya. tikus bergantian masuk ke sebuah ruko agar tidak mencolok. Di lantai Betul. 2 kami berkumpul, sharing, bernyanyi pelan-pelan, berdoa, bercengkerama sebentar. Wah, pengalaman yang berharga banget pokoknya buat saya pribadi. Ya. Pak, di negara komunis saja nggak begini, Pak. Saya kan pernah ke Cina bolak-balik, Pak. Iya. Ini Bapak Nah. lagi dijajah ini, Pak. Bapak nggak merasa Betul. dijajah nih, Bapak nih. Boleh Ya, boleh saya ini tanggapi, sumbernya Pak, jelas semua, beritanya? Iya, Saya boleh, tanggapi boleh. beritanya. Iya. Si Bapak yang menyatakan bahwa di gereja di Cilegon tidak boleh, sepintas dulu ada sudah berita burung di telinga kami. Ya. Menjadi pertanyaan, si pembuat berita itu warga negara Indonesia enggak? Menerima Pancasila enggak? Apakah Cilegon tidak Indonesia? Indonesia. Apakah beda undang-undang khusus untuk Cilegon? Tidak. Disinilah aparat pemerintah harus tegas menekan orang-orang seperti ini. Harus memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa kita ini negara Pancasila. Boleh dibilang Indonesia merdeka, Cilegon merdeka. Apa beda pejuang di Cilegon dengan pejuang di Kalimantan? Kan bersatu semua. Apa beda pejuang dengan di Tapanuli asal kami sana ataupun di Surabaya? Kan bersatu padu semua. Nah, kenapa dia katakan tidak boleh dari ini sesepuh ini? Itu harusnya yang dihilangkan. Harus dirubah. Saya pernah juga kabar burungnya, DPRD Cilegon sudah pernah menyinggung itu. Tapi sebagian DPRD setuju tidak setuju. Cuman itu hanya cerita teman kepada saya. Nah, kalau berita itu tadi dikatakan, ada surat seperti itulah jawabnya dari saya. Apakah Cilegon tidak Indonesia? Kalau Indonesia undang-undang dasarnya apa? Berarti peraturan yang dibuat itu tidak masuk di dalam kategori bangsa Indonesia. Harus dikesampingkan itu peraturan. Karena tidak berdasar. Kalau daerah istimewa Yogyakarta dibikin daerah istimewa, ada berdasarnya di sana. Kalau di sini melarang gereja, apa berdasarnya? Apa pernah orang Kristen menyembelih orang-orang Banten? Tidak ada sejarah. Justru pejuangnya bersaudara. Nah, terus yang dikatakan tadi, di rumah-rumah kecil, ya itu kenyataan, realita. Kalau dikatakan kami tidak ambil pusing, ya terus mau bagaimana lagi? Karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya pasrah. Ya memang seperti itu sampai sekarang, Pak. Coba dilanjut, Pak. Masih ada beritanya? Biar kita tanggapi. Oh, banyak, Pak. Banyak, Pak. Ini baru satu yang curhat tadi ini. Nah, ini nih. Cuman ini yang sebentar ya. Oh, iya. Ini yang dari Quora dulu ya. Ini banyak Pak, Bentar, tapi dari Quora dulu. Silakan. Saya tambahan lagi. Ya. Tadi katanya ada gereja di Cilegon. Enggak ada gereja di Cilegon. Kalau ketahuan dibubarin. Ruko, Pak. Ngumpet. Ada ruko katanya ya. Tadi ada ruko yang Ya. buat Coba ruko doa itu. gitu ya. Coba ruko itu ketahuan. Dibubarin. Makanya benar yang dibilang itu keluar masuk satu-satu biar enggak ketara. Bener. Nggak bisa ada dibikin di sini gereja. Di mana ada gereja di sini? Ini itu. ada yang bilang bekas sekolah Mardiwana. Iya. Itu katanya dipakai gereja, betul. Digusur. Oh. Digusur. Nggak boleh. Kan tahun lalu juga udah ada gereja yang digusur. Bahkan acara bukan gereja, acara Hari Abu ya, Katolik itu. Ya. Digeruduk. Alasannya Digeruduk. apa, Pak? Alasannya apa waktu digeruduknya itu? Itu dia tadi. Tidak boleh ada kegiatan apapun Kristen di Cilegon. Dan berita itu tersiar waktu itu saya baca di koran. Bahkan Krakatau Steel pun
tidak diterima sesepuh Banten katanya waktu itu. Namun diperbolehkan PT Krakatau Steel berdiri tahun 60-an apa 70-an ya. Jika tidak melakukan kegiatan keagamaan. Yang dimaksud tadi itu Krakatau Steel memberikan fasilitas mengangkut kecil. Itu yang saya bilang tadi, kita mengalah. Berapa orang? Mobil cuma 120 orang. Yang diangkut berapa ribu? Memang ada, kira-kira ada berapa banyak orang Kristen di Cilegon, Pak? Khusus kota Cilegon, Bang, lebih 1.000, Pak. Aduh. Orang ya, orang. Saya katakan orang, bukan kepala keluarga, orang. Ya, ya. Karena banyak pekerja yang lajang, gitu. Oh, ya, ya. Terus, kalau di penjara Cilegon ada kerohanian Kristen nggak, Pak? Ada. Masih boleh ya kalau di penjara ya? Justru itu saya salut. Waktu saya melayani di penjara sebelum corona, justru di penjara kok bisa dibangun gereja. Nah. Walaupun modelnya kecil. Walaupun modelnya kecil ya. Tapi kan itu untuk orang yang terpenjara. Waktu itu saya pernah ke sana melayani 2 kali. Dari gereja Betel bersama rekanlah dari gereja, saya ikut di sana memberikan pengarahan. Ada. Itu. Dan kolam baptisnya ada, Pak. Banyak orang yang terpenjara minta dibaptis waktu itu. Nah, ini menjadi terbalik. Jadi membuat gereja itu seakan sembunyi-sembunyi. Kalau yang resmi di kota nggak ada, Pak. Makanya saya minta tadi, dikasihlah di perumahan. Di perumahan mana nih? Banyak di sini, puluhan perumahan. Bapak pernah coba, teman-teman coba tulis surat ke dunia internasional nggak? Seperti ke Open Doors atau ke, ke hak asasi manusia. Komnas HAM Internasional. Pernah nggak, Pak? Karena hak beribadah itu adalah hak asas tuh, Pak. Dan itu dilindungi oleh dunia internasional. Jadi kalau Indonesia sampai melakukan itu, kalau dunia internasional tahu, itu pasti akan diintervensi, Pak. Jadi masuk dalam rahana seperti itu, Pak. Terus terang, saya tidak ada sekolah. Saya tidak mengetahui hal seperti itu. Dan tidak tahu pintunya dari mana. Hanya di zaman era keterbukaan seperti ini, saya ada pintu masuk, bisa menyuarakan mulai sekarang. Karena saya juga sudah beberapa kali saya suarakan, tapi untuk mencuat ke permukaan baru hari ini, Pak. Begitu. Jadi akses seperti yang Bapak bilang itu, ya bantulah kami. Dari mana pintu masuknya? Kalau boleh ada dokumentasi dan semua surat menyuratnya itu, Pak, dikumpulkan, terus di-email ke saya tembuskan ke Open Doors dan ke Komnas HAM di Jerman dan di Belanda, Pak. Saya sangat sulit. Saya sangat sulit. Dikumpulkan dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman semua dari semua gereja-gereja itu, kita suarakan sekeras mungkin. Karena sekarang ini adalah era yang bagus sekali, karena kebetulan presidennya nasionalis. Tapi kalau kita diam saja, Jokowi juga, saya yakin nggak bisa apa-apa kalau Bapak cuma diam aja. Tadi kemarin dari Amnesty International Perancis kan sempat jadi tamu kita di sini. Beliau bilang, lah kalau kalian aja diem aja, gimana kita mau bantu? Kalian yang mau dibantu aja diem, gitu, Pak Paul. Coba diulang tadi apa yang harus kami kumpulkan. Ini saya bersama anak saya. Dokumentasi surat menyurat dengan aparat, termasuk yang ada di media massa, juga termasuk foto-foto waktu terjadi penggerebekan, diseret tadi Bapak bilang tadi ya, kalau ada yang seperti itu, ya tindakan-tindakan kekerasan, itu dikumpulkan sebanyak mungkin dokumen-dokumen itu, kemudian di email atau kirim ke alamat saya. Nanti saya kirim alamat saya, Pak. Nah nanti kan kita sudah punya WhatsApp-nya. Nah, nanti sudah join. Teriakan bersama teman-teman. Kan di sini ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, ada yang dari Prancis, kumpul semua, Pak, kita, Pak. Ada yang dari Amerika kumpul. Nah, kita teriakan sekeras-kerasnya masalah Cilegon ini. Nah, nanti jangan-jangan Cilegon ini akan menjadi bola salju, Pak, ke seluruh daerah yang lain. Karena bagus sekali, momentumnya adalah tidak ada satupun gereja di Cilegon. Ini adalah bentuk penjajahan, Pak. Inilah kolonialisme yang beneran ini.
penjajahan ini, Pak. Masalah bukti data Bukan masalah, oh kita Kristen tidak perlu ke gereja. Bukan. Masalahnya adalah hak setiap orang, hak seluruh umat manusia untuk beribadah dengan caranya dia selama tidak merugikan orang lain. Masalahnya nih, merugikan orang lain itu misalnya, mau ibadah kok kudu motong orang dulu. Nah, itu namanya merugikan orang lain. Mau ibadah harus motong anjing, ya kan, sebagai persembahan taruh di mezbah. Nah, itu namanya merugikan, Pak. Tetapi ini kan Bapak kan ibadah tidak ada yang dirugikan, ya kan? Nah, tetapi hanya menyakiti perasaan mereka karena mereka memang biadab, kan begitu kan? Kalau saya emang enggak. Nah, hal ini dikumpulkan semua dokumentasinya, foto-foto waktu terjadi penggerebekan, massa yang berkumpul, terus dikasih cerita, Pak. Nah, nanti itu dikirim, kalau misalnya itu bisa dalam bentuk kopi, difoto, di-scan. Nah, kirimnya lebih enak, kirimnya PDF ke saya, di email saja. Tapi kalau misalnya itu dalam berupa ada barang-barang bukti lain, Bapak kirim paket, kirim pos ke saya. Nanti saya kirim, nanti kita di sini, kita atur, kita kirim ke Open Doors, ke Komnas HAM di sini, itu akan didengar, Pak. Open Doors itu yang paling banyak ngasih tekanan-tekanan ke pemerintah di seluruh dunia, aktivitas mereka. Nah, ada satu lawyernya Open Doors, dulu pernah sama kita Horst Smith, dulu pernah live di sini juga. Itu lawyernya Open Doors, itu sangat dekat dengan saya, beliau itu. Nah, itu kita juga, dan ada satu politikus di Jerman dan di Belanda juga, yang bisa ngopiak-ngopiak yang begitu-begitu, Pak. Kerjaan saya di sini ngerjain begituan, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi itu bisa, Pak. Cilegon ini jadikan momentum, Pak, supaya pemerintah punya alasan untuk menasionalisasi Indonesia. Buset, menasionalisasi dulu belum nasional soalnya, Pak. Dulu masih khilafah. Nah, ini sekarang adalah kesempatan Jokowi untuk bisa menasionalisasi dengan jeritan kalian.